Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat kan? Alhamdulillah jika sehat. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, Bapak mau bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah? Ya, tentunya kalian sering melaksanakannya. Misalnya saja pada saat melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kalian tentu tidak pernah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha secara munfarid atau sendirian. Kedua sholat ini pasti dilaksanakan secara berjamaah. Untuk lebih lanjutnya, sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah kita akan bahas secara rinci, yaitu yang pertama ada sholat Idul Fitri, yang kedua ada sholat Idul Adha, yang selanjutnya ada sholat khusuf atau gerhana matahari, yang selanjutnya ada sholat khusuf yaitu gerhana bulan, dan yang terakhir ada sholat istiqo. Yang pertama kita membahas tentang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat yang dikerjakan pada saat umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, yaitu setelah selesai menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri ialah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Nah, kita akan membahas juga tentang tata cara dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyinya ialah saya berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir, satu dan lainnya disunahkan membaca tasbih. Setelah itu, pada rakaat kedua setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan. Dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Surah yang dibaca diutamakan yaitu surah Al-Qamar dan surah Asiyah. Selanjutnya, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu, khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Setelah sholat Idul Fitri, para jemaah dianjurkan untuk bersalam-salaman untuk saling memaafkan secara lahir dan batin. Yang selanjutnya kita akan membahas sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat sunnah Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha adalah ibadah yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci tidak dianjurkan melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, tata cara atau pelaksanaan dari sholat Idul Adha tidak ada bedanya dengan tata cara pelaksanaan Idul Fitri. Hanya yang membedakan ialah niatnya saja. Yang ketiga yaitu sholat sunnah khusuf
atau kusufus samsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakannya yaitu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Hal yang membedakan sholat kusuf dibanding sholat pada umumnya adalah sholat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali dari ruku. Sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surah Al-Fatihah, 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Nah, tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari yang pertama adalah niat dalam hati. Jika dilapaskan, saya berniat sholat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, setelah takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang. Yang ketiga, ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Yang keempat, iktidal dengan mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Yang selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lain. Kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Iktidal dengan mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Sujud seperti biasa tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibanding dengan sholat pada umumnya. Duduk di antara 2 sujud seperti biasa, sujud yang kedua agak dipanjangkan. Bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian melaksanakan rakaat yang kedua dengan sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Pada saat sujud yang terakhir, rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu setelah selesai sholat, imam dan khotib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah salah satu kejadian yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya ialah sholat sunnah khusuf atau khusuful gamari. Ialah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan dimulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Adapun tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang membedakan adalah bunyi niatnya. Mungkin itu saja materi pembahasan kita hari ini. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak, walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi, mungkin itu saja. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.